Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali lagi kita akan laksanakan diskusi bersama kawan-kawan kita yang berada di kelas A dan kelas B yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai peran teknologi dan media dalam belajar. Namun sebelum itu perlu kami informasikan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ibu Widya Chandra Prawartana, selaku moderator yang akan memandu acara dan jalannya diskusi pada sore hari ini. Anggota kami yang kedua yaitu Anak Agung Gede Mega Putra. Yang ketiga, tentunya yang sangat cantik, yaitu Niwayan Nika Adnyani. Yang keempat, Iwayan Rudiarta. Dan yang kelima, yaitu Eko Pasmitu. Demi untuk mengefisiensikan waktu presentasi, kita akan mulai bersama. Dan pemateri yang pertama yaitu Iwayan Rudiarta. Kepada Iwayan Rudiarta, waktu dan kesempatan saya serahkan. Terima kasih Saudara Chandra atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama yang mengenai latar belakang. Jadi kami dari kelompok 1 mengambil materi mengenai peran teknologi dan media dalam pembelajaran itu di latar belakang oleh beberapa hal. Yang pertama itu berkaca dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dalam hal ini pasal 45 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan. Jadi dari hal yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tidak langsung sudah diamanatkan kepada seluruh instansi pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana sehingga pendidikan yang berlangsung bisa optimal. Dengan adanya sarana, pembelajaran mampu memberikan fungsi dan manfaat yang lebih optimal kepada siswa dengan adanya media dan teknologi dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian dalam hal ini ketika berbicara mengenai sarana dalam pendidikan seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman dari kelas A dan kelas B juga sudah pastinya tahu karena sudah menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, guru, baik di sekolah SD, SMP maupun di SMA, bahwa sarana itu secara garis besar ada dua, teknologi dan media itu sendiri. Apa itu teknologi, apa itu media, rekan saya berikutnya akan menyampaikan. Kemudian teknologi dalam hal ini, sebagaimana juga telah disebutkan di dalam beberapa diskusi kita sebelumnya, bahwa teknologi sebagai salah satu jawaban atas masalah pendidikan. Apa faktanya? Jadi teman-teman pasti bertanya, apa fakta bahwa teknologi menjadi jawaban dari masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan? Yaitu pertama, dari kasus yang terjadi di SMU Lester B. Pearson yang berada di negara jauh sana, yaitu di Kanada. Nah, di dalam SMU Lester B. Pearson ini, model pendidikan yang banyak memanfaatkan teknologi komputer, yang mana sekolah ini memiliki 300 komputer untuk 1.200 murid. Dan sekolah ini awalnya memiliki angka putus sekolah yang sangat besar, yaitu mencapai 30%. Tetapi setelah penggunaan komputer atau teknologi ini, bisa dibayangkan, rekan-rekan bisa menghitung secara matematis, perubahannya dari 30% menjadi 4%. Ini merupakan angka yang paling kecil yang ada di Kanada pada tahun tersebut. Kemudian yang kedua, itu di SMP Christopher Columbus di New Jersey. Nah, kasusnya di sekolah menengah pertama Christopher Columbus ini, yaitu di akhir tahun 90-an, nilai ujian sekolahnya begitu rendah. Dan jumlah murid yang absen dari sekolah begitu tinggi, hingga negara bagian ini memutuskan mengambil alih sekolah. Dan fakta
fakta lainnya, lebih dari 99% murid berasal dari keluarga yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Maksudnya bahwa sekolah ini bukan bertaraf internasional, bukan juga bertaraf nasional, tapi lebih menggunakan bahasa ibu. Tetapi dengan penggunaan komputer di dalam sekolah dan juga di sini akses teknologi berupa internet, para guru dilatih untuk menggunakan komputer pribadi sebagai penggantinya dan juga guru mengadakan kursus. Alhasil nilai ujian sekolah di sekolah SMP Christopher Columbus menjadi meningkat drastis pada 3 tahun berikutnya. Jadi dengan penggunaan teknologi bisa dibayangkan perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Kemudian teknologi dan pendidikan penting diketahui perannya dalam belajar sehingga bisa difungsikan nantinya di mana sebagai teknologi itu bisa dijadikan sebagai media dalam pembelajaran mendukung proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada pun rumus masalah yang kami ambil di dalam penyusunan tugas ini. Yang pertama, apakah definisi teknologi dan media pendidikan? Dan yang kedua, bagaimanakah peran teknologi dan media dalam pembelajaran? Demikian dari saya. Untuk selanjutnya, lebih mengefisienkan waktu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Saudara Rudi, yaitu apakah definisi teknologi dan informasi. Nah, di sini ada para ahli yang menyebutkan, yang pertama William dan Sawyer, menyatakan bahwa teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Yang kedua, Nina W. Siam, tahun 2004, menyatakan definisi teknologi dan informasi itu adalah ilmu yang diperlukan untuk memanage informasi agar informasi tersebut dapat ditelusuri kembali dengan mudah dan akurat. Nah, kesimpulannya, definisi teknologi dan informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola atau memanage informasi agar informasi tersebut dapat secara mudah dicari atau ditemukan kembali. Sementara, dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola informasi tersebut dengan baik, cepat, dan efektif, maka diperlukan teknologi komputer sebagai pengolah informasi dan teknologi komunikasi sebagai penyampaian informasi jarak jauh. Selanjutnya, definisi media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara hafal berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, Ginlech dan Ely tahun 1971 menyatakan definisi media pendidikan adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, dalam pengetahuan ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Nah, definisi media pendidikan menurut National Education Association yaitu sebagai bentuk-bentuk komunikasi, baik terletak maupun audio, visual, dan peralatannya. Selanjutnya, definisi media pendidikan. Nah, dari keseluruhan pengertian di atas secara umum dapat dikatakan bahwa substansi dari media pendidikan adalah A. Bentuk saluran yang digunakan penyaluran pesan atau menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajaran. B. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar. C. Bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual, dan audio visual, itu menurut Hujair Sanaki, tahun 2009. Baik, demikianlah tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Eko Sasmito. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi pada kesempatan hari ini. Yang kebetulan saya kebagian
peran media dalam belajar. Kita ketahui bersama bahwa media itu adalah sebuah alat untuk berkomunikasi maupun alat untuk melakukan bersosial di masyarakat. Menurut Umar Hamalik, media merupakan sebuah alat dalam kegiatan berkomunikasi yang di dalamnya mengandung unsur edukatif dalam hal ini, yaitu dalam dunia pendidikan. Tidak lepas dari itu, menurut Hamalik juga fungsi media ada 4, yaitu media itu berfungsi sebagai satu untuk edukasi, yang kedua sosial sebagai media politik dan budaya. Sehingga melalui media diharapkan peserta didik dapat memahami semua yang disampaikan oleh seorang pendidik atau guru. Selanjutnya, menurut Sadiman, yang memperjelas tentang pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Artinya tidak terlalu berpacu pada kata-kata yang menuangkan sebuah konsep atau teori yang tentunya tidak semua siswa dapat menerima semua pengetahuan yang masih bersifat konseptual. Maka dari itu, peran media ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu untuk mengurangi unsur verbalistik seorang pendidik. Dan yang ketiga, dengan penggunaan media yang tepat serta bervariasi akan mampu merangsang kualitas pemikiran, eksplorasi pemikiran para peserta didik, entah itu yang pasif ataupun yang aktif. Selanjutnya kita simak juga menurut Ahmad Rohani. Ahmad Rohani ini menjelaskan tentang peran media dalam belajar. Yang pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman antar peserta didik. Kenapa demikian? Yang namanya pengalaman itu merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan dari indera. Pendapatan pengetahuan itu tentunya berbeda-beda karena lokasi, situasi, dan kondisi serta didik itu juga tidak sama. Yang kemudian, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Nah, seperti yang kita lakukan pada saat ini, pada pertemuan ini, saya yang tidak bisa hadir di hadapan saudara-saudara karya siswa pasca sarjana kelas A dan kelas B, menggunakan media ini sebagai alat untuk mewakili kehadiran saya di dalam kelas. Dan yang ketiga, melalui media digunakan untuk mengamati benda yang terlalu kecil. Mungkin kita masih ingat sewaktu kita masih berada di sekolah menengah atas, bagi yang jurusan IPA. Bagian jurusan IPA kita masih ingat cara menggunakan mikroskop untuk mengamati unsur-unsur terkecil dari sebuah bentuk benda. Kita pernah mengamati sel-sel yang ada di daun. Kita pernah mengamati bentuk dari gumpalan darah dan lain sebagainya. Yang kemudian itu akan mengantarkan seorang siswa mengetahui bahwa oh beginilah ternyata
kalau daun itu disayat, ternyata di dalamnya seperti ini. Ternyata ada sebuah bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang tidak pernah kita bayangkan bersama. Itu sebuah analogi terhadap bahwa media untuk mengamati benda yang kecil. Dan selanjutnya, media digunakan untuk mengamati benda yang bergerak terlalu cepat. Mungkin kita ketahui bersama ada beberapa fenomena di masyarakat. Contohnya bintang jatuh. Nah, ini yang lagi teman-teman yang di IPA pernah dan mendapatkan pembelajaran itu tentang meteor dan meteorit dan juga komet. Karena kecepatan luncur dari benda angkasa itu tentunya tidak bisa kita lihat secara kasat mata dengan jelas. Maka dari itu perlu adanya sebuah media, yaitu teleskop. Nah, selanjutnya, media digunakan untuk mengamati suara yang halus supaya dapat didengar. Nah, ini yang sulit kita ketahui bersama. Yang lucunya, kita sering mengatakan pernah mendapat bisikan. Nah, apakah itu bisa kita ketahui melalui perang media? Kalau yang bersifat intuisi tentunya tidak, karena itu bersifat pribadi. Akan tetapi melalui yang bersifat konteks, yang bersifat real itu bisa. Contohnya ada suara-suara kecil, contohnya itu kalau kita di rumah saya masih atapnya masih bambu itu ya. Di rumah saya itu tidak jarang ada rayap-rayap yang sering menggerogoti bambu-bambu penyangga atap itu. Secara langsung saya tidak bisa mendengarkan suara-suara, namun melalui media komunikasi saya dapat, dan kita tentunya dapat mengetahui bahwa sedang ada aktivitas, yaitu rayap sedang memakan bambu penyangga atap. Itu sebuah analogi ringan yang perlu kita tahu bersama. Kemudian peran media dalam belajar digunakan untuk mengamati peristiwa-peristiwa alam, seperti yang saya jelaskan tadi tentang meteorit dan komet. Itu kan peristiwa-peristiwa alam yang tidak bisa kita lihat secara langsung, yang tidak bisa kita hanya memprediksi suatu ketika ada fenomena komet atau bintang jatuh, itu kita akan dapat rezeki. Tidak bisa seperti itu. Kenapa bintang itu bisa jatuh? Apakah itu bintang itu jatuh atau hanya lewat? Tanpa adanya media, kawan-kawan karya siswa tentunya tidak bisa. Kalau bisa mengamati itu tanpa media, udah hebat, itu bisa mati. Nah, selanjutnya media dalam belajar digunakan untuk media pembelajaran berperan untuk membangkitkan minat belajar siswa. Nah, untuk membangun minat belajar siswa, ya itu tadi. Gimana tidak dengan media? Orang sekarang, anak kecil yang baru 4 tahun aja sudah dikasih pegang HP. Secara tidak langsung itu untuk mengasah otak kanan dan otak kiri seorang anak dalam memainkan perannya sebagai seorang siswa nantinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang peran media dalam belajar, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ana Agung, tentang peran teknologi dalam belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi saudara saya tadi sudah memberikan begitu panjang lebar terkait dengan
peran dari media dalam proses belajar. Nah, untuk pembahasan berikutnya, jadi saya akan menyampaikan sejauh mana peran dari teknologi dalam yang namanya proses belajar mengajar. Tentunya teknologi itu sangat berperan penting dalam yang namanya suatu proses belajar. Ya. Jadi, Eli menyebutkan bahwa peran dari teknologi dalam suatu proses pembelajaran itu adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Kemudian yang ketiga, disebutkan pula bahwa peran dari teknologi itu adalah memberikan dasar yang ilmiah pada pengajaran. Jadi, ketiga hal penting ini sebenarnya harus kita pikirkan ulang ya, terkait dengan yang namanya modernisasi pendidikan. Ketiganya ini memiliki keterkaitan yang cukup signifikan. Jadi penting untuk teknologi itu masuk ke ranah-ranah pendidikan. Jadi selain mempermudah guru, itu juga akan mempermudah yang namanya siswa dalam menerima baik itu pembelajaran, baik itu yang namanya materi, dan lain sebagainya. Jadi akan lebih mudah. Dan karakteristik dari seorang anak atau dari peserta didik itu kan berbeda-beda. Ya. Jadi saudara-saudara karya siswa yang kelas A maupun kelas B tentunya sudah sangat paham bahwa setiap yang namanya peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ada yang menerima dengan mudah dengan cara melihat, kemudian ada yang dapat dengan gampang menyerap ilmu itu dari mendengar dan lain sebagainya. Jadi inilah pentingnya teknologi dalam meningkatkan yang namanya produktivitas pendidikan. Jadi tiga hal yang penting itu yang harus kita pikirkan ulang adalah bagaimana kita belajar. Jadi bagaimana proses kita belajar. Jadi bagaimana cara kita untuk yang namanya belajar. Kemudian yang kedua, apa sih yang kita pelajari? Nah, apakah itu ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan sains, atau apakah itu dengan yang namanya pendidikan agama? Jadi teknologi itu harus disesuaikan sesuai dengan karakteristik dari suatu yang namanya mata pelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan modernisasi pendidikan ini, yaitu adalah kapan dan di mana kita belajar. Jadi ini sangat penting untuk ditekankan. Apakah kita belajar di masyarakat praktek langsung, ataukah kita belajar di ruangan kelas? Kemudian yang selanjutnya, jadi teknologi atau ICT memiliki tiga kedudukan penting, yaitu yang pertama sebagai tambahan. Ya. Jadi teknologi ini berperan sebagai suplemen, sebagai asupan daya bagi peserta didik. Jadi bagaimana mereka memahami hal yang misalnya dianggap metafisis, yang sulit untuk dibayangkan, dengan yang menggunakan teknologi ini, jadi bisa dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi sebagai tambahan. Kemudian teknologi ini juga memiliki kedudukan sebagai pelengkap, ya. Jadi sebagai komplement pelengkap dari suatu proses belajar. Selanjutnya adalah sebagai substitusi ya, atau pengganti. Jadi teknologi ini dapat digunakan sebagai pengganti dari suatu proses belajar. Contohnya, kita dapat menggunakan yang namanya Skype. Kemudian juga melalui
aplikasi ini. Jadi kita bisa menggantikan proses belajar itu di rumah sesuai dengan menggunakan proses e-learning, baik itu menggunakan psikologi. Salah satu contoh web yang bisa dipergunakan sebagai pengganti. Selanjutnya, teknologi dalam belajar atau e-learning ini memiliki prinsip-prinsip. Ya. Jadi yang pertama, prinsip dari teknologi e-learning ini adalah terciptanya untuk mengatasi keterbatasan antara namanya pendidik dengan peserta didik, ya. Terutama ini adalah dalam hal ruang dan waktu. Jadi mengatasi yang namanya ruang, waktu, dan jarak. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kita bisa menggunakan Skype. Jadi dari rumah kita bisa belajar. Kemudian yang kedua, pendidik dan peserta didik tidak harus berada dalam suatu dimensi ruang dan waktu. Ya. Jadi ini adalah mengindikasikan bahwa teknologi dalam belajar itu sangatlah fleksibel. Jadi kita tidak perlu belajar hanya di dalam kelas. Jadi mungkin suatu saat kita akan belajar di YouTube, ya, belajar dari YouTube. Jadi suatu presentasi, suatu pemaparan materi itu disampaikan, kemudian direkam dan diupload. Nah, dari sana kan tentunya sangatlah bermanfaat yang mengenai pelajaran itu. Jadi kita istilahnya beriasnya. Jadi membagi ilmu pengetahuan di YouTube. Tapi ini masih sebatas sangatlah kurang. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya proses pendidikan dapat berjalan kapan saja. Ya. Jadi ini adalah mempermudah yang namanya proses belajar. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa belajar melalui dengan menggunakan teknologi. Yang selanjutnya, jadi prinsipnya itu merupakan penyampaian informasi komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. Ya. Tentu ini sangat mempermudah sebenarnya kita dalam belajar. Akan tetapi karena banyak yang menyalahgunakan media-media termasuk internet itu, tentunya kita harus bisa memilah-milah mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Ya. Jadi secara online kita sudah bisa melihat apa saja sih faktor-faktor pendukung yang dalam mata pembelajaran itu sehingga kita dapat belajar lebih efisien. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan seperangkat alat yang bisa memperkaya nilai belajar secara konvensional sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan global. Jadi inilah pentingnya sebenarnya yang namanya teknologi itu. Jadi kita dapat memprediksi dari yang zaman sekarang, kemudian ke depannya itu seperti apa. Jadi di sanalah pentingnya kita mempelajari dan melihat skema-skema yang terlihat di internet, baik itu berupa video, audio maupun alur pikir dari seseorang. Tentunya kita harus memilah juga, disesuaikan dengan tradisi yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, prinsip belajar siswa aktif. Ya. Kemudian ada prinsip belajar partisipatorik dan prinsip mengajar yang reaktif. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip bagaimana teknologi itu dapat dipergunakan dalam proses belajar mengajar sehingga nantinya itu dapat meningkatkan prestasi dari akademik, ya, prestasi dari mahasiswa itu sendiri. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Rudy, jadi bagaimana dari yang tidak menggunakan teknologi kemudian menggunakan teknologi, jadi ada peningkatan yang signifikan di dalam. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk sesi berikutnya, waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada saudara moderator. Kawan-kawan dari kelas A dan kelas B, demikian berarti presentasi dari kelompok kami kelas A dari kelompok 1 yang memaparkan mengenai peranan teknologi dan media dalam pembelajaran. Apabila dari presentasi kami kali ini ada kekurangan, kami mohon maaf karena hana wong swasta lulus, tidak ada manusia yang sempurna karena hanya rokok yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Paramo Santi. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.